Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Syakif, NIM 2017 10 22 13 dari kelas 3 KPIE UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir era modern. Pengertian tafsir era modern dimulai sejak abad ke-12 Hijriah atau 1800 Masehi hingga kini. Tafsir yang muncul era ini menciptakan formasi baru dalam metodologi tafsir yang umumnya berbasis nalar, kritis, dan tuntutan modernitas. Produk tafsir ulama terdahulu dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Al-Quran adalah kitab suci yang bersifat syahih likulli zaman wa makan, sesuai untuk segala kondisi dan tempat. Sifat Al-Quran yang fleksibel dan dinamis senantiasa digunakan untuk merespon isu-isu yang berkembang dari masa-masa hingga masa modern kontemporer ini. Para mufasir era ini memiliki kecenderungan sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. Kategorisasi tafsir era modern kontemporer. Menurut riset JCG Johnson ada 3 kategori. Yang pertama ada tafsir ilmi. Upaya penafsiran Al-Quran menggunakan temuan-temuan teori ilmiah mutakhir. Tujuan model ini untuk membuktikan mukjizatan Al-Quran secara ilmiah dan membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan perkembangan sains modern. Yang kedua adalah tafsir linguistik dan filologi. Tafsir yang di dalamnya menggunakan analisis linguistik dan pendekatan filologi, tujuannya untuk meneguhkan keindahan sastra Al-Quran dan kemukjizatan secara linguistik. Yang ketiga ada tafsir praktis. Tafsir terkait persoalan keseharian umat. Al-Quran digunakan untuk memberi jawaban dan solusi atas problem keseharian umat. Menurut Abdul Majid Abdus Salam Al-Muhtasib ada 3 langkah. Yang pertama ada Ittijah Salafi. Kecenderungan Salafi kuno dalam menafsirkan Al-Quran memiliki kecenderungan dan karakteristik yang sama dengan periode klasik dan pertengahan. Yang kedua ada Ittijah Al-Aqli Taufiki. Yuafiku baina al-Islam wahad loroh al-Gharbiyah. Kecenderungan rasional yang berusaha mempertemukan Islam dengan peradaban Barat. Yang ketiga ada ittijah ilmi, kecenderungan saintifik yang dilatar belakangi adanya isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran dan temuan-temuan sains modern yang dipandang dapat meneguhkan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran syahih likulli zaman wa makan. Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir memiliki sifat universal secara logis. Problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap dapat dijawab oleh Al-Quran dengan cara melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus-menerus seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Yang pertama, teks yang statis dan konteks yang dinamis. Teks Al-Quran bersifat tetap dan tertutup dari adanya perubahan. Sementara problem yang muncul di era kontemporer semakin kompleks dan tidak terbatas. Untuk itu, penafsiran berusaha mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan pesan-pesan universal Al-Quran ke dalam konteks partikular era kontemporer. Yang kedua adalah penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Al-Quran bersifat absolut dan mutlak benar, sedangkan tafsir bersifat relatif dan tentatif. Tidak penafsiran yang murni objektif. Setiap penafsiran memiliki keterbatasan yang mungkin meredukasi dan mendistorsi makna yang terkandung di dalam teks Al-Quran. Validitas sebuah penafsiran dapat diukur dengan 3 teori kebenaran. Teori koherensi antara hasil penafsiran dengan
proposi-proposi yang dibangun sebelumnya sesuai dan konsisten dalam menerapkan metodologi. Teori korespondensi, hasil penafsiran harus sesuai dengan fakta ilmiah yang empiris di lapangan. Teori ini untuk mengukur kebenaran tafsir ilmi. Teori pragmatis, hasil penafsiran harus solutif dan dapat diterapkan untuk mengatasi problem yang dihadapi umat manusia sekarang ini. Selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muhammad Abduh Tafsir Al-Manar. Kemudian Mustafa Al-Maraghi Tafsir Al-Maraghi. Yang selanjutnya ada Tontowi Jauhari dengan karyanya Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran. Isa Darwazah dengan karyanya Al-Tafsir Al-Hadid. Selanjutnya ada Sayyid Qutb dengan karyanya Tafsir fi Zilalil Quran. Terus Quraish Shihab dengan karyanya Tafsir Al-Misbah. Dan yang terakhir ada Mahmud Syaitut dengan karyanya Al-Wasaya Al-Asyri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.